Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi oleh Bintang CGP Angkatan 7 Modul 2.1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pada proses pembelajaran ini kita menekankan pada kebutuhan individu. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa setiap anak itu unik. Mereka punya ciri khas masing-masing. Setiap anak terlahir dengan kodrat alam dan samanya. Guru hanya bisa menuntun lakunya, bukan kodratnya. Maka dari itu, sebagai guru kita harus memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda. Namun demikian, bukan berarti kita mengajar dengan berbagai cara yang berbeda dalam satu waktu, melainkan kita memetakan dulu kebutuhan belajar murid minimal dari salah satu dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Ada 3 strategi diferensiasi berdasarkan 3 aspek pemetaan kebutuhan murid, yaitu 1. Diferensiasi konten merujuk pada apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Diferensiasi konten ini dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi ketiga aspek tersebut. Yang kedua, diferensiasi proses merujuk pada proses seperti apa yang perlu disiapkan agar guru mengetahui bahwa setiap murid kita belajar. Apakah murid kita bekerja secara mandiri atau kelompok? Guru memikirkan seberapa banyak murid menerima bantuan dan siapa saja yang memerlukan bantuan. Cara melakukan kegiatan diferensiasi proses antara lain kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu untuk murid dalam menyelesaikan tugas untuk memberikan dukungan tambahan, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan pemetaan kebutuhan murid. Yang ketiga adalah diferensiasi proses, merujuk pada proses seperti apa yang perlu disiapkan agar guru mengetahui bahwa setiap murid kita belajar. Apakah murid kita bekerja secara mandiri atau kelompok? Guru memikirkan seberapa banyak murid menerima bantuan dan siapa saja yang memerlukan bantuan. Cara melakukan kegiatan diferensiasi proses antara lain kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu untuk murid dalam menyelesaikan tugas, untuk memberikan dukungan tambahan, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pada dasarnya, diferensiasi perlu mengikuti 2 hal, yaitu memberikan tantangan dan keberagaman variasi dan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengeksplorasikan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, B. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Perubahan positif pemikiran dan tindakan seorang guru tersebut mengarah terhadap proses pembelajaran yang selalu memperhatikan kekuatan dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang mengharuskan guru mencurahkan segala kemampuan, tindakan, dan pemikirannya demi kebutuhan peserta didik. Itulah yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi mendorong guru untuk tidak melihat dari satu perspektif. Guru harus menyesuaikan dengan minat, kesiapan, dan profil belajar supaya tercapai keberhasilan pembelajaran.
Sehingga sebelum menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi untuk dilaksanakan dalam kelas, guru hendaknya mengkategorikan dahulu murid berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajarnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara observasi awal atau survei. C. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru sudah memperlakukan dan melayani murid dengan adil. Tidak ada lagi murid yang merasa tidak diperhatikan oleh guru. Minat dan bakat murid akan semakin berkembang dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Guru dapat melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya murid mana yang sudah lebih dahulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. D. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi memiliki peranan yang sangat penting untuk menumbuh kembangkan peserta didik secara holistik. Cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan manusia memiliki keleluasaan mental, spiritual, dan intelektual agar tercapai melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif akan sangat mudah diintegrasikan dalam proses pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Nilai-nilai positif yang harus dimiliki seorang guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid akan secara otomatis tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru. Pada saat perencanaan pelaksanaan asesmen dan rencana tindak lanjut dalam pembelajaran berdiferensiasi, dibutuhkan pendidik yang terampil dan berkompeten sehingga mampu berkontribusi secara aktif untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran yang selalu mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta. Itu semua terjawab dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita sadari betul bahwa untuk melakukan sebuah perubahan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu dibutuhkan tekad dan upaya yang keras, konsisten dan berkesinambungan serta kolaborasi dengan semua pihak. Untuk itu, seorang guru harus mempunyai sebuah visi yang jelas, visi yang berpihak pada murid, visi yang terukur dan realistis sesuai dengan kondisi dan lingkungan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Melangkah sedikit demi sedikit dan konsisten dilakukan lebih baik daripada berlari namun terus berhenti. Itulah visi guru penggerak. Kita juga tidak menghilangkan kekuatan yang dimiliki peserta didik dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Berbekal kekuatan yang dimiliki peserta didik, kita akan lebih mudah untuk melakukan perubahan, untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang selalu memperhatikan kebutuhan peserta didik secara sadar. Disiplin positif akan tumbuh dan terbiasa dilakukan peserta didik karena apa yang mereka lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi sudah diselaraskan dengan kebutuhan mereka. Mereka merasa dihargai dan diakui eksistensinya, maka mereka otomatis akan melakukan tindakan yang berbudaya positif sebagai bentuk timbal balik dari pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah map koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi.
Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia guru penggerak di seluruh Indonesia. Saya Bintang SPD GR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.